Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Oke, Bu Riri, untuk kegiatan praobservasi ini cuma saya akan menekankan saja apa-apa saja nanti yang perlu Ibu persiapkan, apa-apa saja yang perlu Ibu perhatiin ketika observasi nantinya. Yang akan saya lihat untuk observasi yaitu tentang target perilaku, yang ada 3 target perilaku ya. Nah, nanti untuk target perilaku ini Ibu Riri hafal, Ibu Riri ingat-ingat ketika observasi nanti. Nah, ketika Bu Riri melaksanakan akan saya checklist satu persatu. Contoh aja perilaku yang dianjurkan untuk poin 1 gitu kan. Guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Jadi ketika Ibu Riri nanti ada bertanya ataupun ada tentang kesepakatan kelas, siapa yang pikir sesuai dengan namanya, bukan dengan inisial, itu akan saya checklist. Nah, atau tidak boleh merendahkan ketika nanti Bu Riri observasi, mungkin ada yang merendahkan. Contohnya nanti dari segi dia hafalannya kurang ataupun pertanyaan yang Bu Riri sampaikan tidak dapat dia jawab. Nah, ada sifatnya merendahkan, ini yang saya checklist. Nah, makanya untuk yang poin positif ini, yang poin yang hijau ini Bu Riri hafal baik-baik, dan yang ini Bu Riri dari supaya apa? Ketika penilaian dari 3 target pelaku ini bisa bagus. Ada poinnya nanti guru sudah melakukan dengan baik, guru masih melaksanakan, guru belum sama sekali. Jadi kalau usahakan itu di poin 3. Nah, jadi kira-kira untuk target perilaku ini ada pertanyaan dulu Bu Riri sebelum nanti kita atur jadwal observasi. Oh iya, Pak. Berarti ada 3 target perilaku nantinya yang akan dilaksanakan di kelas ya Pak? Iya. Oh iya. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk melakukan keterlibatan peserta didik. Dan yang ketiga, guru membuat dan mengingat aturan atau kesepakatan kelas. Tapi yang ketiganya aja, yang poin yang checklist ini harus diperhatikan. Cuman di poin 2 ini, ketika nanti pembagian kelompok gitu kan, ingat jangan ada jeda, anak terlihat diam, anak terlihat bingung, dan guru aktif. Karena di sini kan gitu, ada peran dari kelompok itu. Kita nanti bagi kelompok ada perannya. Ini sebagai moderator, ini sebagai penanggap, ini sebagai apa, sehingga aktif kelas tersebut. Ada komunikasinya, nggak ada yang dijeda-jeda. Nah, jadi nanti silakan kita atur observasinya, siapkan perangkat yang Bu Riri. Kita nanti untuk observasi di kelas berapa? Bu Riri observasi kelas berapa nantinya? Sebelum ini. Untuk jadwalnya nanti kita atur. Oke, sebelumnya ada lagi pertanyaan Bu? tidak dapat. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja dulu ya Bu ya untuk pra-observasi kita. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Pak. Baiklah, Ananda, selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ibu lihat hari ini bersih ya. Anda sudah tiket? Sudah. Coba lihat di mejanya ada sampah. Nah, ini sampah lilin. Akan dibuang ya, Lin. Kemudian itu ada minuman di atas, tolong dibuang ya. Yang lain? Sudah bersih? Baiklah, Salsa, masih ingat kesepakatan kelas kita hari ini? Masih sama dengan kesepakatan kelas minggu lalu. Coba sebutkan satu saja kesepakatan kelas kita, Salsa. Biasanya apa kesepakatan kelas kita, Salsa? Nah, ini papan belum dihapus. Ini adalah kesepakatan kelas kita juga ya. Ibu hapus hari ini ya. Ingatkan kesepakatan kelas kita. Hari yang telah kita buat kemarin. Yang pertama
Bernyanyi. Masih ingat nak? Masih. Kalau terlambat? Bernyanyi. Yang kedua, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Yang ketiga tadi, yang tiket wajib menghapus yang tadi yang dilanggar ya Nanda. Yang tiket hari ini siapa tadi? Yang tiket hari ini Aura, Kasih, siapa? Oh, Salsa dan Tika. Oke. Jadi kesepakatan kelas kita tidak boleh dilanggar. Diingatkan ya, ini adalah kesepakatan kelas kita akan terus berlanjut sampai minggu depan. Baiklah, untuk kali ini Ibu maafkan, besok jangan diulangi lagi ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mengambil absensi dulu ya. Apa? Aura, Chelsea Olivia, Cantika, ya. Mia, Muti Fatima, Mutiara, Olivia Rizka Aldi, Rahma Anwar, Rizana. Kita yaitu kita kan kemarin materi kita teks negosiasi. Jadi tujuan pembelajarannya adalah nanti Ananda mampu mengidentifikasi dan mempraktikkan teks negosiasi itu sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Oke. Siapa di sini yang sudah paham apa itu teks negosiasi? Ayo. Sudah? Sasa? Teks negosiasi? Dengan pembelajaran teks negosiasi, saya menjadi paham bahwa teks negosiasi adalah teks yang berisi tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan antara pihak atau antara dua pihak atau lebih. Ya, teks negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, antara pihak satu dan pihak dua. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti Ananda dapat mempraktikkan teks negosiasi ini dalam konteks kehidupan sehari-hari. Baiklah Ananda, untuk mencairkan suasana kita hari ini, Ibu ada ice breaking sedikit, yaitu pertanyaan yang lebih dekat. Sebentar ya. Pertanyaannya, pukul berapakah yang lebih dekat dengan siang? Yuk. Satu. Ini dua. 22. Berapa? Ini 11. B. Kelompok 1. B. Ini ada yang mau coba? Hah? B. 10. Siapa yang jawab A tadi? Cantika. Siapa yang jawab A tadi? Kata Ibu. Cantika. Iya. Ya, yang selebihnya jawab D, B, C atau D. Pertanyaannya, pukul berapakah yang lebih dekat dengan siang? Kira-kira yang dekat dengan siang pukul 7. Berarti jawabannya berarti siapa yang menang? Cantika. Berikan hapus kepada Cantika. Baiklah, S-breaking telah kita lakukan. Kemudian tujuan pembelajaran telah Ibu sampaikan. Ibu akan membagi kelompok terkait materi kita tentang teks negosiasi ini.
ada 4 kelompok membagikan LKPD-nya sesuai dengan materi kita teks negosiasi, dikerjakan masing-masing per kelompok. Baca. Oke? Adakah pertanyaan? Ya, Rama. Apa saja struktur teks negosiasi? Oke. Seperti pembelajaran kita minggu lalu, struktur teks negosiasi itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, orientasi. Ya, LKPD-nya nah. Ya, fokus ya. Ada strukturnya ada 4, ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Iya, benar, Sasa. Persetujuan. Nanti yang 4 struktur ini kita isi apa yang terdapat dalam teks negosiasi ini kita buatkan dalam isi teks yang di kolom kegiatan inti. Sampai di sini paham? Paham. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Ya, Budi. Apa ketika dikit semua? Ya. Isinya orientasi, isi teks. Itu kan ada teksnya. Oke. Pasang di kolom isi dari teks. Ya. Yang lain gimana? Kelompok Mutiara? Oke. Oke, Bu Riri, alhamdulillah kita sudah melaksanakan observasi. Dan dari awal sebelum kita mulai pasca ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, agar nanti jangan sampai ada salah penilaian. Saya di sini bukan menilai, saya cuma membantu Bu Riri melihat target Bu Riri sesuai dengan perilaku atau rubrik observasi yang Bu Riri berikan. Tujuannya adalah kita berkolaborasi bersama-sama dalam merubah cara pembelajaran kita, apakah sudah sesuai. Nah, di sini saya sebagai perpanjangan tadi. Alhamdulillah dari pra observasi kemarin kita diskusi tentang target perilaku, dan kedua kita sudah melakukan observasi. Memang ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah catatan bagi Bu Riri sendiri, menjadi sebuah bahan refleksi, evaluasi untuk pembelajaran yang berikutnya. Bu Riri di observasi adalah tentang kriteria kelas. Kriteria kelas ini sebenarnya kan secara konsep itu adalah bagaimana melihat kondisifnya kelas kita, keteraturan kelas gitu kan. Yang kedua adalah melihat gaya belajar siswa kita dan aktivitas belajar yang bagaimana yang sesuai, ya kan? Dari 3 target perilaku itu, yang saya lihat target perilaku pertama itu sudah ya. Target perilaku pertama adalah suasana kelas yang kondusif. Tadi saya lihat dan saya perhatikan kelas sudah bersih, sudah rapi. Yang kedua, Bu Riri juga sudah mencairkan suasana, ada ice breaking juga.
Cuman yang ketiga yang sedikit berkurang, yaitu adalah harapan. Apaan itu harapannya? Jadi Bu Riri memberikan sebuah motivasi kepada siswa kalau bisa setiap guru yang masuk bukan saja bapak dengan ibu tapi dengan guru lain juga. Ini harapan kita. Dengan kelas yang bersih maka belajar lebih nyaman dan kalau satu kali. Yang kedua, target kedua itu mengelompokkan siswa itu juga sudah ada tadi. Bu Riri sudah menyampaikan buku pembelajaran tadi kepada siswa Bu Riri. Yang ketiga, kelompok juga sudah dibangunkan tadi saya lihat ada yang aktif yang bertanya. Beliau juga sudah menyampaikan dari pertanyaan dari siswa kita dan juga beliau juga sudah memberikan juga jawaban dari pertanyaan beliau. Cuman kekurangannya keaktifan aja ya kan. Kita paham siswa kita ini kan susah tuh diajak berbicara. Nah itu tuh dari seluruh murid itu memang karena gaya belajar siswa kita itu berbeda ya kan. Terlebih yang ketiga itu terpenuhi semua ya kan. Cuman ada beberapa yang kurang. Namanya kita manusia juga kita tidak bisa sempurnakan sendiri ya. Pasti adalah kekurangan. Nah dari kekurangan inilah yang akan kita rubah untuk menjadi yang lebih bagus lagi. Tapi yang itulah sih catatan saya sedikit ya Bu Riri. Tapi tadi Bu Riri sudah melaksanakan yang dilakukan dengan efektif dari catatan saya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah satu lagi terkurang yaitu pelaku yang dihindari. Yang saya lihat tadi Ibu Riri sedikit ada Bu Riri yang mencatat peraturan kelasnya di papan tulis. Itu yang saya lihat tadi kan. Bu Riri yang tadi yang catatnya kan. Nah, seharusnya kan bukan dicatatkan di depan, tapi mereka mensepakati inilah peran kita. Udah sepakat ya. Saya rasa itu ada sedikit kan. Tapi yang lebihnya saya lihat itu sudah untuk target 1 dilakukan dengan efektif, target 2 juga dilakukan dengan efektif, target 3 dilakukan dengan efektif. Saya rasa yang terlupa aja sedikit itu sebenarnya. Oke Bu Riri, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu Bu Riri sampaikan juga mengenai kita dengan tiga kegiatan yang kita lewati. Silakan Bu Riri. Tidak ada yang perlu disampaikan Pak. Mudah-mudahan dari observasi yang kita lakukan hari ini dapat merubah pembelajaran yang akan datang terhadap saya. Oke, sama-sama Bu Riri. Yang mungkin suatu saat nanti saya juga diobservasi karena kita adalah observasi termasuk kawan, kita observasi lintas jurusan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bertukar-tukar ilmu. Oke Bu Riri, itu saja. Selamat kembali mengajar. Mudah-mudahan ini kita ada sedikit perubahan dalam pembelajaran. Oke Bu Riri ya, saja. Terima kasih ya Pak. Ya, ayo Bu Riri, terima kasih.